赵邪宇，视频在你这儿拍的。我凭什么告诉你他在哪儿？干嘛呢？Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Bang, durasi filmnya yang lama, soalnya lagi nonton bareng sama cewek micet. Untuk Bang Prasetyo, bapak-bapak sakne, tobat bang. Nobar and chill emang enak sih, tapi nobar sambil makan, ngudut atau ngopi dijamin lebih mantap. Halo warga Nobar yang selalu mendukung Peggy Setiawan. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau mudahan kada tertangkap. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Hovering Blade yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang kuli yang berubah menjadi brutal setelah putri sematawayangnya dibunuh dengan sangat kejam. Dia kemudian memburu semua pelaku yang terlibat dan bertekad menghabisi mereka dengan cara yang lebih kejam. Sebagai informasi, film ini diadaptasi dari novel Jepang populer berjudul The Miracles of the Namiya General Store yang memiliki cerita menegangkan, mencekam, dan tentunya membrutalkan. Cie ilmu pengetahuan, jadi sudah pasti film satu ini akan memberikan tontonan yang sangat memuaskan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Hovering Blade. 完了之后，我保证你今年考试全年级第一名啊！昨儿生日不是吃过了吗？还吃？ Film dimulai dengan menampilkan seorang ayah bernama Chang Feng yang sedang berbincang dengan Qian, putri sematawayangnya. Mereka berdua lalu memakan kue ulang tahun Qian yang baru saja dirayakan tadi malam. Sambil makan, Chang Feng mendoakan sang putri agar mendapatkan nilai bagus di ujian sekolah nanti. Di sini, hubungan antara ayah dan anak itu terlihat sangat harmonis. Apalagi, Chang Feng adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi pelindung Qian setelah ibunya meninggal dunia. 好，我又没说非要养，不养就行了呗。反正我早晚都能养。 Sepulang dari sekolah, Qian bermain bersama teman-temannya sampai malam sebagaimana anak muda pada umumnya. Sementara itu, Chang Feng sedang berada di lokasi proyek di mana dia baru saja selesai bekerja sebagai mandor kuli bangunan di sana. Karena sudah malam, dia pun mengirimkan pesan kepada Qian dan menanyakan apakah dia sudah pulang dari sekolah. Dan sayangnya saat akan pulang, hujan turun dengan deras sehingga Qian harus menunggu sampai reda terlebih dahulu. Ketika sudah reda, Qian berjalan kaki ke arah stasiun kereta terdekat. Tapi tanpa dia sadari, ada sebuah mobil putih yang mengikutinya. Di waktu yang bersamaan, Chang Feng baru sampai di rumah. Namun anehnya, Qian masih belum pulang padahal sudah hampir tengah malam. Seketika Chang Feng pun panik dan langsung menghubungi teman dan orang-orang yang dekat dengan anaknya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti, dia pun memutuskan untuk mencarinya sendiri. 啊，有什么消息你赶紧给我打电话好吧？喂，有人爸爸？没有。 Keesokan paginya, polisi menemukan jasad seorang gadis remaja di sebuah danau. Dan tentunya penemuan itu menarik perhatian orang-orang karena orang sinting mana yang membuang mayat di tempat umum. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Jun yang akan memimpin investigasi tersebut. Dan ketika dia melihat jasadnya, ternyata gadis yang tewas itu adalah Qian. 你去查一下那个刚报案的失踪人口。 死亡时间不会超过36小时。 Tidak lama setelah itu, polisi membawa jasadnya ke ruang jenazah. Tapi sebelum diotopsi, pihak kepolisian memanggil Chang Feng untuk memastikan apakah gadis tersebut benar-benar anaknya. Di sana, bawahan Jun yang bernama Chen mencoba menenangkannya. Namun setelah melihat wajah sang anak, Chang Feng tidak kuasa menahan tangisannya.
Setelah sedikit tenang, Jun menanyakan kepada Chang Feng apakah anaknya memiliki seorang pacar. Tapi sepengetahuannya, Cian belum pernah pacaran. Di sini kepolisian curiga kalau gadis itu diperkaus sebelum meninggal. Namun saat ini dia baru bisa menduga karena pihak forensik masih melakukan otopsi. Sebelum Chang Feng pulang, Chen berjanji bahwa dia pasti akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Janji nggak nunggu viral. Mendengar itu, Jun pun menegur Chen yang asal berjanji, padahal hasil dari forensik belum keluar dan mereka tidak tahu akan sesulit apa kasus ini. Di sisi lain, Chang Feng yang diberi harapan oleh polisi pun terus mendatangi kantor polsek setiap hari. Bahkan, dia rela menunggu sampai larut malam sampai mendapatkan kabar tentang pelaku yang tega melakukan hal keji kepada sang anak. Hingga seminggu kemudian, Jun akhirnya mendapat keterangan dari lab forensik yang intinya mereka menemukan tanda-tanda obat bius, pukulan di bagian-bagian yang vital sampai dengan tanda-tanda pemerkosaan. Setelah mendengar hal tersebut, Jun yang merasa iba kepada Chang Feng pun berusaha menenangkannya. Sementara itu, Chang Feng hanya bisa menyesal karena pada malam kejadian, dia tidak menjemput anaknya di sekolah. 这现在都没了，我还能为他存人吗？上面有我的电话。Keesokan harinya, Chen dan Jun kembali mendatangi TKP untuk mencari petunjuk. Di sana, mereka berdiskusi tentang bagaimana pelaku membuang korban di tempat tersebut. Dari diskusi itu, Jun memutuskan untuk mengecek CCTV stasiun yang lokasinya paling dekat dengan danau. Dan tidak butuh waktu lama, dia langsung menemukan mobil putih yang digunakan oleh pelaku untuk menculik Cian. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu tersangka yang bernama Zhang. Dia adalah pemilik mobil putih yang baru saja ditemukan oleh Jun. Di sini dia terlihat sedang membersihkan mobil tersebut untuk menghilangkan sidik jari milik Cian. Lalu saat membersihkan bagian dalam, dia menemukan ponsel si gadis yang ketinggalan. Di waktu yang bersamaan, ada polisi yang berpatroli di dekat rumahnya. Sontak dia pun bergegas menyembunyikan ponsel Cian di rumahnya. Sambil gemetaran, Zhang kembali mengingat kejadian di malam itu, di mana dia ternyata tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun karena dia hanyalah murid sekolah cupu yang selalu dibuli oleh kedua temannya. Pada malam itu, dia dipaksa oleh dua pembuli untuk menjadi sopir saat mereka sedang mengincar mangsa di dekat stasiun. Dan kebetulan Cian berjalan sendirian di jalanan yang mulai sepi. Jadi tanpa pikir panjang, kedua jamet itu pun langsung menculiknya. Kemudian mereka membawa Cian ke sebuah tempat rahasia yang tersembunyi. Di sana, identitas kedua jamet itu akhirnya terungkap. Salah satu dari mereka bernama Zhao dan satunya lagi bernama Luo yang mukanya mirip Piowan. Tapi mari kita panggil saja dia Samidi. Ketika mereka hendak memperkaus Cian, Zhang terlihat merasa kasihan dan tidak tega, namun dirinya tidak berani berbuat apa-apa. Karena jika dia menolong gadis itu, maka kedua pembuli itu pasti akan menghabisinya. Dan akhirnya dia pun memilih untuk pulang. Sedangkan Samidi dan Zhao tetap melanjutkan aksi mereka, sebab rencananya mereka akan merekam adegan dewasa itu dan menjualnya secara online. Di Telegram nih biasanya ada nih. Keesokan harinya, Chang Feng terlihat sedang berada di kereta. Di sana, dia melamun sambil membayangkan masa-masa ketika putrinya masih hidup. 你怎么不笑呢你啊？找一个。 Setelah turun dari kereta, dia mengunjungi kantor Dukcapil untuk menandatangani surat kematian putrinya sekaligus memilih foto untuk dipasang di rumah duka. Tentu saja ini adalah hal paling berat yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Padahal dia berharap bisa merawat anaknya hingga dewasa dan menjadi orang yang sukses.
Namun sekarang Chang Feng harus menerima takdir bahwa anaknya sudah tidak ada lagi. 要不然我又迟到了。 1分钟。 Sementara itu, Zhang terlihat sedang gusar di rumahnya, apalagi setelah dia mendengar berita tentang kematian Qian. Gara-gara berita tersebut, Zhang pun dipanggil oleh Samidi dan Zhao ke tempat yang sepi, dan seperti biasa, dia dibully habis-habisan oleh kedua jamet itu. Di sini mereka juga memaksa Zhang untuk tutup mulut jika polisi menanyakan tentang mobilnya. 那天晚上只有你自己一个人出去开车转了一圈，听懂了吗？明白了。 和我们任何人都没有关系。 Namun kali ini Zhang tidak mau lagi ditindas oleh mereka, dan untuk menebus dosanya dia memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Chang Feng melalui ponsel Qian. Yang intinya dalam pesan itu dia memberitahu tentang kebejatan Samidi dan Zhao sekaligus lokasi persembunyian mereka. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Chang Feng langsung menelpon Jun agar polisi bisa segera menangkap pelakunya. Tapi entah kenapa Jun tidak bisa dihubungi. Alhasil Chang Feng pun nekat mendatangi tempat itu seorang diri. Di sana dia menemukan tas dan barang-barang milik Qian. Lalu tidak berselang lama Zhao masuk ke sana dan memutar video saat dirinya melakukan kekerasan kepada gadis tersebut. Di sini Chang Feng tidak kuasa menahan tangisan serta amarah dalam dirinya, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung mengamuk sejadi-jadinya. Awalnya dia cukup kewalahan saat menghadapi si jamet karena emosinya sedang tidak stabil. Namun ketika melihat Qian yang kesakitan di video itu, Chang Feng langsung bangkit dan menghabisi Zhao dengan penuh amarah. Setelah membunuh Zhao, Chang Feng berusaha menjalani hidup dengan normal, tapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya sebab Qian tidak ada di sana. Apalagi dia tahu kalau masih ada satu pelaku yang belum dia temukan. Beberapa hari kemudian, usai pemakaman Qian, Chang Feng membulatkan tekadnya untuk balas dendam kepada Samidi. Rupanya, dia telah mengambil ponsel milik Zhao dan secarik foto milik Samidi sebagai petunjuk utamanya. Lalu, untuk menghindari pengawasan polisi, dia memutuskan pergi mencari tempat persembunyian. Di sisi lain, Jun dan polisi lainnya baru saja menemukan jasad Zhao. Di sini, Jun langsung tahu kalau orang yang membunuh si jamet adalah Chang Feng. Sementara itu, Chen telah melakukan penyelidikan mengenai latar belakang Zhao. Ternyata dia adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri dan sekarang hidup bersama neneknya. Karena tidak pernah mendapatkan perhatian orang tua, Zhao akhirnya terjerumus ke dunia kriminal. Bahkan dia merasa bangga dan selalu merekam aksi kriminalnya untuk dipamerkan kepada orang-orang. 会向同学炫耀自己和女孩发生关系的事。和王天笑有联系的初中同学，除了谢宇之外，名海外。父亲再婚后，除了给钱。 Untuk warga nobar semua yang sudah punya anak, tolong anaknya selalu diperhatikan ya, agar dia tidak tumbuh seperti Zhao dan Samidi. Usai mengupas kehidupan Zhao, polisi akhirnya menemukan fakta bahwa si jamet sering membuli Zhang. Jadi, Jun pun langsung mendatangi Zhang saat itu juga. Kemudian, dia menginterogasi bocah tersebut dan memintanya untuk memberitahu lokasi Samidi. Karena takut dengan Jun yang sangat intimidatif, dia pun akhirnya memberitahu lokasinya. 他们呢？你现在什么都不说，是因为你心里边害怕。 庚子，高频到了，有没有下车的？ Sementara itu, Chang Feng baru saja sampai di sebuah pedesaan untuk menyewa sebuah kamar kos.
Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Mei yang kebetulan memiliki kamar kos kosong. Cantik ya ibu kosnya, jadi pengen kos di situ juga nih. Dan setelah melihat Chang Feng yang lusuh, ibu kos ini pun langsung merasa iba seolah-olah tahu apa yang sedang dirasakan olehnya. Di lain pihak, Zhang sedang dimarahi oleh ayahnya karena terlibat masalah dengan polisi. Awalnya, Zhang hanya diam menerima semua ocehannya, tapi lama-kelamaan dia muak dan langsung menggebrak meja. Dia lalu mengatakan kalau ayahnya tidak pernah membelanya saat dibully oleh para jamet. Loh, nyalahin bapak. Di tempat lain, Jun dan Chen baru saja mendapatkan informasi bahwa Samidi tidak hanya memperkuat saja, karena berdasarkan penyelidikan tim IT ada 2 korban lain yang sudah ditemukan tewas, sedangkan 1 lagi hilang tanpa jejak. Tidak berselang lama, kedua orang tua Samidi datang ke kantor polisi. Rupanya mereka adalah orang kaya yang bisa membeli hukum dengan uangnya. Di sini mereka juga menyepelekan kasus Samidi dan menganggapnya sebagai kenakalan remaja biasa. Bahkan mereka berniat membayar ganti rugi agar kasusnya bisa segera selesai. Ganti rugi matamu, nyawa harus dibayar nyawa, bos. Dan saat mereka hendak pulang, ada salah satu ayah korban yang juga berada di sana. Seketika dia pun langsung menyerang orang tua Samidi dengan membabi buta. Mamam. Sayangnya, Jun malah melerai penyerangan itu. Padahal mah saya suka kalau bapak Samidi digebukin. Ayah korban itu lantas berkata bahwa anaknya sangat menderita gara-gara Samidi hingga nekat COD dengan malaikat maut. Dan sejak hari kematiannya, dia tidak bisa tidur sebelum para jamet mendapatkan balasan yang setimpal. Di titik ini, Jun mulai merasa dilema antara membiarkan orang tua korban balas dendam atau mengadili pelaku dengan hukum yang berlaku. Masalahnya, dulu dia pernah mengusut kasus pembulian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tapi karena pelaku masih di bawah umur, mereka tidak bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang ada. Sama halnya dengan kasus sekarang di mana Samidi belum genap berusia 18 tahun sehingga tidak bisa dijebloskan ke penjara begitu saja. Tak berselang lama, ayah korban memberikan buku diari dan ponsel milik mendiang anaknya agar Jun dan Chen bisa segera menangkap Samidi. Kemudian dia meminta agar kedua polisi itu menyiksa Samidi hingga tewas jika sudah ketemu. Tentu saja Jun tidak menggubris saran yang sangat brutal itu, walaupun itu adalah ganjaran yang sangat tepat. Setuju sih. Di waktu yang sama, Chang Feng masih mencari keberadaan Samidi dengan melihat semua file yang ada di ponsel Zhao. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan banyak informasi di sana. Alhasil, dia harus mencari jamet itu dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu dari satu warnet ke warnet lainnya. Tapi lagi-lagi, pencariannya menemukan jalan buntu. Keesokan harinya, pihak kepolisian menemukan fakta baru kalau ternyata Samidi dan Zhao pernah melakukan perampokan sepeda 4 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan laporan itu, Jun pun mengerahkan anak buahnya untuk menggali informasi lebih dalam sampai lokasi Samidi ditemukan. Di sisi lain, Chang Feng mendatangi sebuah bengkel sambil membawa foto Samidi lalu bertanya kepada seorang pria botak karena berdasarkan penelusurannya sih Samidi berteman dengan para montir di bengkel tersebut. Sialnya, para montir sudah terlanjur curiga kepadanya. Jadi mau tidak mau, Chang Feng pun harus menghajarnya. 我凭什么告诉你他在哪？ 这不是挺硬的吗？啊！
Setelah menghajar mereka, dia menyiksa salah satu montir sampai dia memberitahu tentang lokasi Samidi. Kemudian Chang Feng mengambil senapan yang ada di bengkel itu beserta semua peluru yang tersisa. Di waktu yang sama, tante-tante kesayangan kita Mei melihat berita di televisi yang menampilkan Chang Feng sebagai buronan polisi. Melihat itu, tentunya Mei sangat terkejut karena orang yang menyewa kamar kosnya adalah seorang pembunuh. Dia lantas masuk ke kamar Chang Feng menggunakan kunci cadangan. Di sana, dia melihat laptop yang menyala dan ketika membukanya, dia melihat video penyiksaan yang dilakukan Samidi dan Zhao kepada Qian. Sebagai seorang perempuan, dia pun ikut merasakan sakit yang dialami gadis tersebut. Bersamaan dengan itu, polisi lagi-lagi terlambat menemukan bengkel yang tadi didatangi Chang Feng. Ternyata para montir di bengkel ini juga terlibat perampokan motor yang dilakukan oleh Samidi. Selain itu, mereka juga menemukan fakta bahwa pemilik bengkel adalah penadah video yang tidak senonoh yang direkam oleh Samidi CS. Lalu saat mengecek CCTV, Jun melihat Chang Feng yang masuk dan keluar dari tempat tersebut. Artinya, Chang Feng adalah orang yang menghabisi para montir. Di lain pihak, Chang Feng baru saja sampai di kamar kosnya. Di sana, dia sadar kalau Mei sudah tahu kalau dirinya adalah buronan. Dia pun meminta pemilik kos itu untuk tidak memberitahu polisi sebelum dia membalaskan dendamnya. Tanpa pikir panjang, Mei justru bersedia membantunya. Dia bahkan menyediakan kamar baru untuk Chang Feng agar dia tidak ketahuan. Rupanya, kamar itu adalah milik mendiang anaknya. Dan sebagai ibu yang pernah kehilangan buah hati, tentu saja dia merasa senasib dengan Chang Feng. Walaupun begitu, dia tetap menyarankan agar Chang Feng menyerahkan diri saja daripada balas dendam dan merugikan dirinya sendiri. Namun, dia memilih untuk tetap melanjutkan misi balas dendamnya. 没几年，生子做一个好爸爸，他再也没有机会了，他再也没有机会。 Kemudian Chang Feng melacak keberadaan Samidi berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh montir bengkel. Lalu saat hari menjelang subuh, dia bersiap-siap untuk pergi dan membunuh jamet tersebut. Dan berkat bantuan Mei, dia pun berhasil keluar tanpa diketahui oleh para polisi yang berpatroli. 可以了。 Sementara itu, tim kepolisian juga mulai bergerak untuk mencari Samidi dan Chang Feng. Tidak berselang lama, mereka sampai lebih dulu daripada Chang Feng. Di tempat tersebut, Jun dan kawan-kawan langsung menyisir area hotel yang diduga sebagai tempat persembunyian Samidi. Lalu secara mengejutkan, mereka menemukan seorang gadis dengan kondisi seperti ini. Kemudian Jun mencoba menanyai gadis itu tentang keberadaan Samidi. Si gadis pun mengatakan kalau dia adalah korban yang hilang beberapa minggu lalu dan sekarang dia diancam oleh Samidi jika berani melaporkannya ke polisi. Oleh karenanya dia memilih untuk tutup mulut meskipun Jun sudah membujuknya berkali-kali. Di waktu yang bersamaan, Samidi sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Sebelum masuk ke sana, dia memutuskan untuk menelpon gadis tadi karena merasa ada yang tidak beres. Mendengar itu, Jun pun menyuruh si gadis untuk mengangkat panggilan tersebut. Namun karena emosinya sedang tidak stabil, dia malah berteriak dan membuat si jamet sadar kalau polisi sedang menunggunya. Ternyata selain Samidi, Chang Feng juga sudah berada di area tersebut. Oleh karena itu, para polisi pun berpencar untuk menangkap mereka berdua. Li Changfeng! ，Di
Di tengah kejar-kejaran, Chang Feng bertanya apakah Jun bisa mengembalikan putrinya yang sudah tewas, dan kalau bisa maka dia akan menghentikan pembalasannya. Mendengar hal itu, Jun pun langsung merasa terpukul karena gagal memberikan keadilan bagi Qian, dan pada akhirnya dia pun membiarkan Chang Feng pergi. 你再跑我就放不了你了，你打死我吧！我想跟我女儿活在一起，想叫我女儿活，你们帮不了我。为什么是我女儿啊？我女儿，我女儿。 Malam harinya, Chang Feng kembali ke kamarnya dan terlihat sangat putus asa. Dengan penuh rasa sakit, dia kemudian mengambil senapannya dan berniat menyusul Qian. Namun entah kenapa, dia tidak sanggup menarik pelatuknya. Bersamaan dengan itu, Jun memberitahu Chen bahwa kasus kematian Qian mengingatkannya pada kejadian di masa lalu saat dia mengusut kasus pembulian yang berujung kematian. Mari saya ajak Anda semua ke masa lalu sebentar. Saat itu, para pembuli masih berusia belasan tahun dan tidak bisa dipenjara karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi pada akhirnya mereka hanya dimasukkan ke pusat pembinaan remaja dan keluar dalam waktu singkat. Sekarang para pelaku sudah berusia 30 tahun dan hidup dengan nyaman, sedangkan keluarga korban masih berkabung. Intinya, Jun sebenarnya ingin membiarkan Chang Feng balas dendam, tapi sebagai polisi, dia juga harus menegakkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. #percuma lapor polisi. 现在想想也都挺荒诞的。 破了案，抓了人，送到司法机关去顶，总有人沉溺在其中。 Di tempat yang berbeda, Samidi menelpon Zhang dan menuduh kalau dia telah memberitahu lokasi persembunyiannya. Si Jamet kemudian memalak Zhang sebab dia butuh uang untuk kabur. Jika dia tidak mau, maka Samidi akan menyeretnya dalam kasus pembunuhan Qian karena bagaimanapun juga dia juga ikut dalam penculikannya. Keesokan harinya, Jun dan timnya pergi ke dekat stasiun kereta untuk menangkap Samidi karena kabarnya si Jamet berniat untuk kabur keluar kota. Di tempat yang sama, Chang Feng juga bersiap dengan senapannya untuk menghabisi Samidi. Sementara itu, Zhang diam-diam bekerja sama dengan polisi untuk meringkus Samidi di tempat. Tapi sialnya, Samidi sudah menduga hal tersebut dan ketika polisi mendekat, dia langsung mengancam akan membunuh Zhang. 操！别过来！别动！哎，往那方向！我他妈说别过来！钱！二等车厢，二等车厢。Melihat Samidi yang kabur, para polisi pun langsung mengejarnya, begitu juga dengan Chang Feng. Namun ternyata Jamet itu berlari cukup cepat dan cerdik karena pergi ke arah keramaian. Tapi dengan sigap, Chang Feng mampu menghentikannya tepat di tengah banyak orang. Meskipun dilihat orang-orang, Chang Feng terus memaki Samidi dengan berbagai macam kata kasar untuk melampiaskan amarahnya. Sedangkan polisi terlihat kebingungan harus berbuat apa dan hanya bisa membujuk Chang Feng untuk menurunkan senjatanya. Namun Chang Feng sama sekali tidak peduli. Lalu dengan mengingat mendiang anaknya, dia pun langsung mengeksekusi Samidi.
Sayangnya, Samidi masih hidup meskipun mata kirinya sudah meledak. Sementara itu, polisi berhasil menembak Chang Feng tepat di dadanya. Di akhir hayatnya, dia kembali mengenang masa lalunya bersama sang anak. Dan setelahnya, malaikat maut pun langsung menjemputnya. Enam bulan kemudian, Jun dan Chen mengunjungi makam Chang Feng untuk memberi penghormatan. Kemudian, Jun berkata bahwa walaupun kasusnya sudah selesai, namun tugasnya sebagai penegak hukum terus berlanjut, sebab masih ada banyak anak muda yang seperti Samidi. Di akhir film, pengadilan menetapkan vonis 12 tahun penjara dengan ancaman hukuman mati jika polisi menemukan bukti atas kejahatan lain. Ternyata pemerintah Cina telah menetapkan undang-undang baru untuk menghukum anak di bawah umur yang sengaja melakukan pembunuhan. Harusnya di Indonesia ada nih. Lalu film pun tamat dengan propaganda Xi Jinping. Dari film ini kita bisa belajar bahwa mendidik anak adalah hal yang sangat sulit. Jadi untuk para warga Nobar yang sudah mempunyai anak, kalian bisa belajar ilmu parenting dari Nikita Willy atau dari Lek Damis yang menerapkan ilmu parenting zaman VOC. Tuh, Mama Mega juga menerapkan VOC untuk anak-anaknya Natsuki sama Ritsuki. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili paguyuban salah tangkap tapi nggak pernah ngaku bersalah, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Barokah ini ada seriesnya loh, Mang, tapi dari Jepang. Wah, kalau dari Jepang pasti lebih brutal tuh, Mas. Biasanya gor-gornya real, tidak fake. Bener tuh, Mang. Kira-kira pada suka nggak ya warga Nobar semua? Nah, mari kita tanya aja warga Nobar semua. Setuju nggak kalau Nobar bahas seriesnya juga? Ayo warga Nobar semua, kita gasak Barokah buat nulis series ini. Tulis di komentar aja. Mamam tuh series panjang Barokah. Yuk Mas, kita datengin Barokah. Oke, let's go.